Anggota Komisi 5 DPR RI menilai kebijakan penurunan harga tiket dari maskapai penerbangan berbiaya murah atau low cost carrier atau LCC hanya kamuflase atau pengelabuan karena pemberlakuan tiket murah hanya di hari-hari tertentu dengan kuota yang dibatasi. Menanggapi besarnya dukungan masyarakat terhadap kasus Baik Nuril pasca Mahkamah Agung menolak gugatan peninjauan kembali atau PK, Komisi 1 DPR RI membuka ruang bagi usulan publik untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah melakukan kajian lebih mendalam atas kebijakan restitusi pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang diterbitkan pada April 2018 lalu. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Apa kabar Medi? Baik, alhamdulillah pagi-pagi. Kamu cerah banget. Oh iya dong, harus cerah selalu. Tapi mau tanya, kalau misalnya pengalaman kemarin, rusuh nggak? Rusuh tapi nggak banyak. Oh, soalnya kamu nonton ya ke sana ya? Nonton dong. Oh seru dong? Seru. Ya tapi kalau kita lihat semalam pertandingan antara Persija dan Persib Bandung memang bisa kita lihat secara umum berjalan lancar, artinya yang dikhawatirkan. Walaupun misalnya untuk penonton Persib kan tidak diperbolehkan masuk, misalnya mungkin menghindari kerusuhan yang lebih besar ya. Siapa yang menang? 1-1. Wah seri ya, berarti sama kuat. Berarti Bandung sama Jakarta kan ini kan ceritanya kan? Ya sempat semalam terjadi insiden kecil ya, misalnya di sekitar kantor DPR atau di belakang pintu belakang ini ada sedikit rame antara pendukung Persija dengan Persib. Tapi nggak begitu rame karena banyak aparat kepolisian, artinya bisa diantisipasi dengan baik. Cuman mobil-mobil yang melewati situ agak PR karena macet banget. Iya, mungkin kalau misalnya insiden sempat terjadi, alhamdulillah sih cepat ibaratnya tetap cepat netral lagi ya. Karena kan kalau misalnya memang melintas daerah ataupun seputaran Senayan sekitar pada pukul 8 atau 9 waktu Indonesia bagian barat kemarin malam, ini sudah kondusif, sudah aman lagi, sudah anteng lagi gitu. Kamu nggak suka bola ya? Enggak, bukan pecinta bola. Yang pasti cinta Indonesia atau Garuda Iya, itu harus nonton dong sebenarnya. Iya, sebenarnya sih bukan pencinta bola banget. Karena kenapa? Karena tuh agak sedikit takut kalau misalnya mau nonton bola. Kalau misalnya rusuh, aku mesti lari kemana? Itu kadang-kadang gitu. Kalau rusuh, mesti ngapain ya itu? Kamu nonton nggak harus ke stadion, bisa nonton lewat televisi juga bisa. Iya Jadi sih. tetap melihat bagaimana perjuangan Jakarta atau Persija. Ya, Aku dukung orang Jakarta. Karena dua-duanya saudara kan. Saudara kan. Ya, tapi kalau misalnya dukung ya karena orang Jakarta ya dukungnya orang Jakarta dulu deh. Mengawali pagi ini saya akan berikan dulu 3 berita utama. Yang pertama terkait dengan harga tiket murah dinilai kamuflase. Pemerintah dan maskapai penerbangan LCC sepakat untuk menyediakan 30% alokasi tiket pesawat murah setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu mulai 11 Juli 2019. Dan harga tiket murah tersebut sebesar 50% dari tarif batas atas yang diatur pemerintah. Berikut berita selengkapnya. Anggota Komisi 5 DPR RI menilai kebijakan penurunan harga tiket dari maskapai penerbangan berbiaya murah atau low cost carrier atau LCC hanya kamuflase atau pengelabuan karena pemberlakuan tiket murah hanya di hari-hari tertentu dengan kuota yang dibatasi. Pemerintah dan maskapai penerbangan LCC sepakat untuk menyediakan 30% alokasi tiket pesawat murah setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu mulai tanggal 11 Juli 2019. Harga tiket murah tersebut sebesar 50% dari tarif batas atas yang diatur oleh pemerintah. Ditemui di Gedung DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, Ridwan Bae menyayangkan penerapan tiket murah hanya berlaku di hari dan jam tertentu di luar musim liburan atau low season. Hal tersebut dinilai percuma karena saat low season jumlah penumpang memang tidak tinggi. Seperti hanya memberi permen kepada masyarakat. Hanya ingin memberikan gambaran agar stoplah masyarakat untuk mengeluh.
Anggota Komisi 5 DPR RI Ridwan Bai mengingatkan, kebijakan pemerintah terkait penurunan harga tiket pesawat LCC tidak kontraproduktif terhadap nasib maskapai yang bisa mengganggu finansial perusahaan yang justru ikut berdampak kepada konsumen. Pemerintah diminta mengkaji penurunan harga tiket pesawat secara mendalam. Akan terjadi penumpukan penumpang. Nah, penumpukan penumpang itu bahkan juga akan melahirkan kecewaan karena akan menjadi kesulitan masyarakat dalam mendapatkan tiket. Andri, TVR Parlemen, laporkan. Anggota DPR Ridwan Bai menyayangkan penerapan tiket murah hanya berlaku di hari dan jam tertentu di luar musim liburan atau low season, dan hal tersebut dinilai percuma karena saat low season memang penumpang tinggi, memang tidak tinggi. Jadi kalau misalnya kita mau jalan-jalan Selasa, Kamis, Sabtu, ya kalau misalnya memang mau ataupun ingin mendapatkan harga tiket yang jauh lebih murah. Tapi kalau misalnya Selasa, Kamis, Sabtu, berarti kalau misalnya nih ya pemirsa, untuk saya kalau mau cuti lebih baik mulainya di hari Selasa, pulangnya di hari Sabtu. Jadi Senin udah bisa kerja lagi. Jadi dikasihnya harinya bukan hari Jumat. Padahal orang itu berangkat atau liburan di hari Jumat. Ya makanya kan tadi kan Pak Ridwan bilang itu di hari-hari tertentu, di jam-jam tertentu Ya, low season kan. yang memang sudah terhitung low season, penumpangnya sedang tidak tinggi. Ya kalau hari Jumat itu tinggi-tingginya dong. Jadi dibalik di hari high season misalnya di hari Jumat tinggi banget. Iya kan, kalau misalnya hari Minggu itu harinya balik, hari Senin harinya pergi, ya kan. Pokoknya nanti saya kok cuti gitu deh, berangkatnya Selasa pulang Sabtu. Ya benar juga ya, ini kamuflase aja ya. Penumpang akhirnya bingung sendiri mau beli tiket, harus nunggu hari-hari. Cuti Selasa sampai Sabtu. Kemudian di berita kedua terkait dengan Undang-Undang ITE perlu direvisi. Ditemui di Gedung Nusantara 1, anggota Komisi 1 Andreas Parera mengakui bahwa Komisi 1 sudah sering menerima usulan dari masyarakat agar revisi Undang-Undang ITE karena adanya sejumlah kasus yang mirip kasus Baik Nuril yang dikenakan sanksi pidana karena dianggap melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Berikut berita selengkapnya. Menanggapi besarnya dukungan masyarakat terhadap kasus Baik Nuril, pasca Mahkamah Agung menolak gugatan peninjauan kembali atau PK, Komisi 1 DPR RI membuka ruang bagi usulan publik untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 1 DPR RI Andreas Parera mengakui Komisi 1 sudah sering menerima usulan dari masyarakat agar merevisi Undang-Undang ITE karena adanya sejumlah kasus yang mirip kasus Baik Nuril. Meski demikian, inisiatif atau usulan revisi Undang-Undang ITE lebih tepat datang dari pemerintah. Perkembangan teknologi itu seringkali berjalan lebih cepat dari aturan yang kita buat gitu. Nah, sehingga ke depan mungkin di dalam revisi terhadap Undang-Undang ITE perlu menyediakan aspek fleksibilitas daripada peraturan itu sehingga dia bisa cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Sementara itu ditanyakan adanya potensi maladministrasi dalam penolakan PK oleh Mahkamah Agung, Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala menjelaskan pihaknya tidak berwenang untuk mengkaji atau menilai pertimbangan Hakim Agung. Jika terkait potensi maladministrasi saat proses pengadilan berlangsung, Ombudsman akan melakukan penyelidikan sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden untuk memberikan grasi. Betulkah bahwa pengabaian itu masuk dalam ranah pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jadi kami, misalnya sebagai contoh, dalam undang-undang kami tidak diperbolehkan mengkaji pertimbangan hakim. Ayu dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 1 DPR menganggap bahwa inisiatif atau usulan revisi Undang-Undang ITE lebih tepat datangnya dari pemerintah. Revisi, apalagi beberapa poin yang memang harus direvisi lagi ya. Kalau misalnya memang mau direvisi sekarang Undang-Undang ITE-nya, kapan bisa rampungnya? Karena memang kalau misalnya melihat dari waktu masa jabatan yang memang harus diselesaikan beberapa hal yang lebih prioritas untuk target yang sudah dibuat, nah harusnya memang dikaji kembali. Untuk saat inikah emang perlu buru-buru atau tergesa-gesa untuk merevisi dari rancangan Undang-Undang ITE tersebut, atau sebenarnya revisi tersebut bisa nanti dilakukan di masa jabatan selanjutnya? Ya, kalau bicara revisi Undang-Undang ITE, kemarin dari Pak Fahri Hamzah juga mengatakan ya sebenarnya kalau jika dibawa ke
DPR lagi, pasti akan ada waktu yang lama, iyalah. pro dan kontra. Sebenarnya ada satu solusi, misalnya dari Presiden mengeluarkan Perpu, itu jauh lebih mungkin efektif. Beberapa pasal saja misalnya dicoret kalau memang misalnya itu dianggap merugikan masyarakat. Itu kalau misalnya dalam waktu dekat, tapi Iya. kalau memang masih ada waktu yang bisa untuk membahasnya, ya nggak apa-apa juga ya Udah kan? sebentar lagi, Yus. Jadi udah mau habis masa jabatan. Oh, jadi mau dikejar sebelum masa jabatan Itu sekarang kalau berakhir. pemerintah mau atau Presiden mau. Di berita ketiga terkait dengan restitusi pajak harus dikaji mendalam. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah melakukan kajian lebih mendalam atas kebijakan restitusi pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang diterbitkan pada April 2018 lalu. Berikut berita selengkapnya. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah melakukan kajian lebih mendalam atas kebijakan restitusi pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang diterbitkan pada April 2018 lalu. Usai pertemuan dengan Kementerian Keuangan di kantor wilayah DJP DKI Jakarta baru-baru ini, dalam rangka kunjungan kerja spesifik, anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan menyayangkan PMK tersebut memberikan restitusi pajak pada wajib pajak secara langsung tanpa pemeriksaan. Di sisi lain, nantinya Kementerian Keuangan jangan menjadikan pemberian restitusi pajak sebagai alasan tidak tercapainya target pajak yang ditetapkan. Menurut Heri, PMK itu dikeluarkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun nyatanya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini relatif stagnan. Yang pertama adalah target penetapan pajak yang harus dievaluasi, dan yang kedua restitusi ini untuk apa? Dalam artian kenapa ada kebijakan seperti ini? Biasanya kan restitusi itu berdasarkan pemeriksaan. Ini sebelum diperiksa dikeluarkan dulu begitu loh. Nah, ini ada apa begitu? Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 11 DPR RI Misbakun meminta pemerintah mengevaluasi cara penetapan target penerimaan pajak sehingga mengetahui penyebab tidak tercapainya target pajak tersebut. Seperti tarif korporasi UMKM yang hanya sebagian kecil penerimaan dari pajak meski jumlah pengusaha UMKM cukup besar. Ini juga menunjukkan menjadi bukti bahwa pemerintah berpihak pada UMKM dan memberikan insentif perpajakan kepada usaha mikro, kecil, menengah supaya mereka bisa tumbuh, naik kelasnya menjadi pengusaha kelas menengah dan kemudian menjadi besar. Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR Heri Gunawan menyayangkan PMK memberikan restitusi pajak pada wajib pajak secara langsung tanpa pemeriksaan. Di sisi lain, Kementerian Keuangan jangan menjadikan pemberian restitusi pajak sebagai alasan tidak tercapainya target pajak yang ditetapkan. Dan menurut Heri, PMK itu dikeluarkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun nyatanya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini relatif stagnan. Nah loh, walaupun misalnya memang untuk masalah pajak salah satu misalnya juga yang penyumbang untuk masalah devisa negara, tapi kalau misalnya memang ada lagi yang mengatakan ini dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang katanya juga masih stagnan. Iya, kalau pertumbuhan ekonomi masih lambat, pelan. Walaupun sudah berbagai cara, misalnya kemarin sudah ada tax amnesty, restitusi pajak, beberapa pengampunan pajak, banyak sekali kebijakan yang diberikan sama pengusaha terutama. Mungkin ini juga menjadi salah satu perhitungan dari Presiden Jokowi ya, bahwa misalnya untuk mengadakan sebuah atau gebrakan baru, maka nanti akan ada beberapa efek-efek ataupun dampak yang terjadi pada saat memang ingin sebuah pembangunan yang drastis sekali. Misalnya pada saat pengalokasian untuk masalah ke infrastruktur, mungkin saja pertumbuhan ekonominya ini yang bisa jadi salah satu dampaknya yang mendapatkan. PR banget ya Pak Jokowi ke depan kalau kita bicara ekonomi. Pertumbuhannya masih sangat lambat, jadi jangan lengah lah hanya membangun jalan atau infrastruktur, bendungan saja, tapi ekonominya juga. Ini kan kasihan rakyat ya. Itu dia, ada yang menjadi prioritas, tapi lupa kadang-kadang ada juga yang terkesampingkan. Pemirsa, 3 informasi berita mengawali Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini telah kami berikan ke hadapan Anda. Tapi setelah ini kami harus jeda dulu ya, karena kami akan hadir kembali dengan beberapa surat kabar yang terbit pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat
berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Tiga surat kabar sudah memang ada di meja kami pemirsa, dan sepertinya memang surat kabar hari ini masih seperti yang kami pilihkan seperti kemarin. Harian Kompas, Koran Tempo, Harian Umum Pikiran Rakyat. Karena memang kalau misalnya dilihat ada beberapa surat kabar yang memang menjadikan salah satu headline-nya ini sama. Fokusnya kepada KPK ataupun misalnya kasus yang sedang ditangani oleh KPK. BLBI ya. Nah, apa saja yang akan kami bacakan? Tentunya kami akan segera masuk dalam headline surat kabar. Saya akan bacakan di Koran Kompas pada pagi hari ini. Headline mengangkat masalah KPK tetap melanjutkan perkara BLBI. KPK menegaskan telah berhati-hati menangani perkara bantuan likuiditas Bank Indonesia. Berbagai opsi upaya hukum melanjutan setelah vonis lepas Safrudin akan dikaji ulang. Vonis lepas atas kasasi Safrudin Arsyad Tumenggung dalam perkara BLBI menurut maksud kami tidak menyurutkan langkah KPK melanjutkan perkara BLBI. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus BLBI untuk tersangka Komisaris Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI, Samsul Nur Salim dan istrinya Icih Nur Salim. Masih dengan perkara BLBI, tapi memang ini harus dikaji ulang. Ada lagi yang mengatakan seperti itu. Ya, KPK masih mencari alternatif lain terkait kemarin bebasnya Safrudin ya. Masih terkait KPK diangkat di Koran Tempo setelah Tumenggung bebas. KPK memperkirakan putusan Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa Safrudin Tumenggung bakal mempengaruhi proses hukum tersangka lain. Perkara dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas dan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Sejumlah aktivitas anti korupsi dinilai putusan itu janggal. Nah, tadi katanya memang harus dikaji ulang ya di Harian Kompas. Terus kalau misalnya di Koran Tempo menekankan bahwa ini ada sedikit ataupun ini sangat janggal untuk masalah pembebasan dari Tumenggung tersebut. Jadi kalau misalnya memang dilihat seperti ini memang kan untuk masalah headline di surat kabar ini kok masih semuanya related ya? Ya, berhubungan. Karena masih beberapa kasus terkait BLBI juga masih diperiksa KPK. Dikhawatirkan nanti beberapa tersangka misalnya juga bisa bebas juga. Atau nanti ternyata ada tersangka baru ya? Ya. Kemudian di Koran Pikiran Rakyat, pembebasan Safrudin aneh. Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung diminta bertindak. Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk memeriksa hakim yang mengadili perkara Safrudin Arsyad Tumenggung.
Hal itu terkait dengan amar putusan yang mengabulkan kasasi mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN dalam perkara kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Lagi-lagi dalam kondisi ini adalah pada saat dikatakan pembebasan Syafruddin ini aneh, maka ada indikasi bahwa harus hakim yang memimpin untuk menyelesaikan atau menyelidiki kasus tersebut yang memang harus diusut tuntas. Dan memang kalau misalnya KPK akan menjanjikan bahwa kasus BLBI ini akan diteruskan ataupun diusut sampai tuntas, maka kita akan melihat bagaimana nanti perjalanan ceritanya ya. Pada saat memang sudah ada yang dibebaskan, apakah memang nanti tersangka lain juga dibebaskan atau memang nanti akan ada tersangka baru lainnya. Ya, 2 kasus besar yang mungkin masih menjadi perhatian masyarakat terkait misalnya kasus Senturi dulu juga belum selesai atau berhenti di tengah jalan, juga BLBI juga masih menjadi harapan masyarakat untuk bisa dituntaskan secara benar. Kalau kita lihat BLBI juga berhenti seperti ini, mungkin masyarakat juga kecewaan. Nah, itu dia. Pemirsa, memang sudah kami hadirkan 3 headline surat kabar pada pagi hari ini. Dan tentunya kami akan jeda terlebih dahulu karena kami akan kembali nih dengan tema pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana ya, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Indonesia merupakan negara yang menganut paham trias politika, yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu presiden sebagai pemegang kekuasaan dan pelaksana pemerintahan. Kekuasaan legislatif, yaitu DPR RI sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Kekuasaan yudikatif, yaitu lembaga peradilan, memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai lembaga legislatif, secara konstitusional, yakni Undang-Undang Dasar 1945, DPR RI memiliki hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 79 Ayat 2, lebih lanjut diatur bahwa hak angket adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang ini, maka semua lembaga yang dibentuk melalui undang-undang mendapat pengawasan dari DPR RI, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Bentuk pengawasan tersebut meliputi kinerja KPK di bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan korupsi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dalam Undang-Undang KPK Pasal 20 Ayat 1 juga disebutkan bahwa pertanggungjawaban publik KPK harus ditujukan kepada Presiden, DPR RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Pada pagi hari ini kami memiliki satu tema yang sangat menarik sekali. Kalau misalnya nih ya, media ataupun misalnya pemirsa di rumah, kalau setiap hari makan nasi, terpikirkah Anda sebenarnya tuh harga beras yang sebenarnya ini termasuk mahal untuk di negara kita atau justru termasuk murah? Lebih mahal dibandingkan mana? Artinya beras di Indonesia atau dibandingkan dengan negara lain? Enggak, menurut media aja secara pribadi, beras ataupun misal beras yang akhirnya kita olah menjadi nasi yang dimakan ini, sudahkah harganya itu saat ini mahal, cukup mahal, atau memang ini sebenarnya sudah cukup murah? Ya, kalau kemarin sempat melihat harga beras misalnya sempat naik di angka 12.000 per kilo, terus sempat turun di angka 10.000 bahkan sampai 9.000, artinya merasa udah turun harga beras. Jadi ternyata melihat kondisi yang ada ya pemirsa ya. Tapi mungkin Anda tahu nggak sih kalau misalnya ternyata beras di Indonesia itu lebih mahal dari beberapa negara-negara lain. Misalnya kita katakan negara Vietnam, begitupun juga dengan Thailand. Hah, kok bisa lebih mahal ya? Kirain udah paling murah. Ini akan kami hadirkan ke hadapan Anda dan kami akan membahasnya lebih lanjut. Tapi kami berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini.
harga beras kita lebih mahal. Beras di pasar dunia dipatok harga 6.200 per kilogram, sedangkan di Indonesia harga beras dipatok 8.000 per kilogram. Inilah mengapa para pedagang senang impor beras, karena adanya keuntungan yang besar jika dijual di Indonesia. Hal inilah yang memancing celah para pedagang mencari untung dengan berbagai cara agar bisa mengimpor beras dari luar negeri. Apesnya, justru Bulog yang menjadi korban, karena Buloglah yang menampung dan memasukkan beras ke gudang. Hal ini menyebabkan beras menumpuk di gudang Bulog dan ada 50.000 ton beras menjadi rusak karena kelamaan menumpuk di gudang. Pernyataan Ketua Bulog tentang adanya kartel beras yang menentukan harga beras harus ditindaklanjuti aparat kepolisian dengan serius. Karena dengan situasi ini, yang dirugikan adalah petani dan konsumen, yang tak lain adalah rakyat Indonesia. Karena dengan situasi sekarang menyebabkan mahalnya harga beras yang merugikan rakyat banyak. Padahal, petani mengeluh rugi karena harga jual di petani anjlok. Sementara di pasar harga beras mahal. Sebuah ironi di tengah negara gemah ripah Lojinawi. Untuk itu perlu peran aktif semua departemen terkait untuk membuka data beras yang sebenarnya. Jangan sampai ada yang memanfaatkan kerancuan data beras untuk kepentingan merenggut untung di tengah kesulitan rakyat. Semoga semua instansi bisa menghilangkan ego sektoral untuk membangun negeri. Nah, gimana? Udah tahu? Kalau misalnya ternyata beras kita termasuk yang paling mahal. Kesel juga ya kan dengar ya bahwa negara Indonesia ternyata harga berasnya justru paling mahal dibandingkan harga di negara-negara lain, sama Vietnam aja kalah. Itu dia. Nah pemirsa, ini sebuah hal baru juga mungkin, tidak hanya buat kami, tentu juga untuk Anda. Dan kami perlu membahasnya lebih lanjut ya, ataupun kami juga terus menggali tentang hal ini. Sudah hadir bersama kami di sini pengamat ekonomi Bapak Joni Edward SPD MM yang akan kami ajak berbincang kepada Anda juga. Selamat pagi Pak Joni, apa kabar? Selamat pagi. Ini menarik sekali. Mungkin saja juga ini pertama kali juga saya tahu bahwa sebenarnya harga beras di Indonesia ini jauh lebih mahal dibanding negara-negara lainnya. Kenapa bisa begini ya Pak? Ya inilah realitas Indonesia ya. Negara yang luas dari Sabang sampai Merauke, kemudian tanahnya luas, gemah ripah Lojinawi. Tapi faktanya pengelolaan pangan kita kalah lah dibandingkan negara-negara tetangga. Nah, ini menyebabkan harga kita relatif lebih mahal dari negara-negara tetangga. Menurut data FAO, Food Agriculture Organization, ya ini organisasi di bawah PBB di bidang pangan, disparitas atau selisih harga lokal, harga kita dengan negara tetangga yang jelek, yang paling jelek, yang dimakan oleh rata-rata rakyat itu selisihnya sampai dengan 2.800. Sementara menurut Bulog, Dirut Bulog sempat mengatakan disparitasnya sekitar 1.800. Jadi kalau beras-beras di Vietnam, Myanmar, Thailand, Cina, India itu sekitar 5.300, yang paling jelek ya itu ya. Sementara di kita 5.300 sampai 6.200 mereka ya. Di kita itu sekitar 8.000 sampai 8.200. Nah, disparitas inilah yang mengundang daya tarik buat importir, buat para tauke dan juga mungkin para spekulan di sini. Inilah muara dari persoalan kenapa harga kita lebih mahal. Jadi artinya jika beras lokal tidak semahal itu, atau memang harga beras lokal sendiri sudah mahal dibandingkan dengan harga beras lokal di Vietnam misalnya? Kenapa kita mahal? Itu kan pertanyaannya. Karena pertama ada 6 faktor. Pertama, jenis petani kita adalah petani penggarap. Beda dengan petani pemilik tanah. Karena dia penggarap, dia harus sewa tanah. Dan karena sewa tanah, harus ada spend dana yang disisihkan untuk menyewa tanah. Dan
Dan itu menjadi faktor produksi, dihitung dalam biaya produksi. Itu salah satu penyebab dia menjadi mahal. Kedua, suplai petani kita, petani muda jarang. Ya. Anak-anak muda kita lebih suka main bisnis, dagang-dagang di pinggir jalan atau bisnis, katakanlah IPB itu, Institut Pertanian Bogor ya. Itu kan harusnya memikirkan pertanian, tapi mereka lulusan IPB senang jadi wartawan, senang jadi bankir, senang memimpin yayasan, jadi organisasi, aktivis. Akibatnya yang memikirkan pertanian sedikit sekali. Nah, suplai tenaga petani itu yang kurang. Oleh karena kurang, maka yang ini faktor ketiga nih, yang masih mau bekerja adalah petani-petani senior yang tua-tua. Ya. Dan otomatis harganya buruh tani tua itu lebih mahal dari anak-anak muda. Per hari rata-rata mereka itu harus biaya mereka tuh buruh tani itu sehari 50 sampai 70 ribu. Nah, itu faktor ketiga ya. Faktor keempat, transportasi kita juga mahal. Di samping jaraknya jauh, rata-rata kendaraan yang digunakan itu ada kendaraan leasing yang harus dibayar, dijagain bulanannya. Dan dia sudah kontrak setahun. Nah, itu menyebabkan petani juga harus spend dana cukup besar. Kelima, ini cukup menarik ya, ini adanya mafia. Mafia ini mulai dari hulu sampai hilir dia main. Di hulu, ketika petani panen, digeber dengan beras impor, sehingga harga petani jatuh. Di hilir, di level rakyat, ketika mau beli beras, harganya udah tinggi. Karena di tangan mereka semuanya. Ini realitasnya. Dan ini yang menyebabkan harga kita lebih mahal. Ditambah lagi tadi beras impor yang dari Vietnam, dari Thailand, dari Myanmar, mungkin juga dari Cina, dari India. Mana mungkin kita mau persamakan dengan harga mereka? Karena untuk sampai beras mereka ke negeri kita kan ada biaya di jalan. Nah, Pak Joni, kalau misalnya memang kumulasi itu yang menyebabkan harga mahal. Nah, kalau misalnya memang melihat dengan kondisi petani kita itu lebih kepada atau cenderung kepada petani penggarap. Apakah juga kalau misalnya kita katakan di Vietnam juga petaninya jauh lebih survive settle atau bagaimana sehingga di sana juga bisa jauh lebih murah? Suasana Vietnam, Thailand, Myanmar hari ini mirip suasana Indonesia sekitar tahun 80-90. Ya petani, ya pemilik tanah, ya dia yang garap. Jadi efisien. Ditambah lagi kondisi hari ini, pola produksi kita itu masih relatif tradisional. Ada yang sudah modern, beberapa petani yang modernisasi sistem segala macam. Sementara mereka sudah modern semua, sudah mayoritas. Wajar kalau mereka lebih efisien harganya. Modern dalam pola tanam, pola perawatan, sampai pola produksi sangat modern. Mereka memetik, memangkas padi itu sekaligus digiling langsung. Kita pangkas dulu, taruh di gudang, ke penggilingan dulu, ya beda dong. Makanya mereka lebih efisien itu. Nah, 6 faktor itu yang menyebabkan kita lebih mahal. Nah, bicara masalah regulasi, pemerintah kemarin sudah berbagai cara untuk bisa mengangkat masalah pangan di Indonesia, walaupun ujungnya hanya diselesaikan dengan import misalnya untuk kebutuhan pangan skala nasional. Nah, apa ini benang kusut yang bicara masalah pangan ini yang salah dengan pemerintah yang Pak Joni lihat? Ya, benar sekali bahwa ada persoalan yang serius. Ini sejak zaman Mega, bahkan sejak zaman Mega itu persoalan-persoalan ini belum selesai. Saat zaman SBY sampai zaman Pak Jokowi ini terjadi. Ya, ini tidak sinkronnya antara 4 lembaga yang terkait pangan. Pertama, Menteri Pertanian. Dia punya data sendiri terkait produksi pangan. Dia bilang produksi padi kita setahun itu tahun 2018 sekitar 80 juta ton. Konsumsi kita cuma 33,5 juta ton. Artinya ada selisih lebih dong. Nah, Bulog mengatakan, kita hanya menguasai 6% dari total produksi pangan yang ada. Gimana kita bisa mengendalikan? Tapi kita dari panen nanti kita bisa memiliki buffer stok sampai 3 juta ton sampai akhir tahun. Aman. Artinya tidak perlu ada impor lagi. Mendak lain lagi ceritanya. Wah, kita nggak mau spekulasi, nanti kekurangan pangan Indonesia kan luas. Kita harus jaga di mana-mana. Maka dipaksalah impor. Nah, 2018 impor 2,25 juta ton. Ini tidak jumlah yang tidak sedikit. Akhirnya hari ini Dirut Bulog mengeluh.
di gudang kita beras-beras sudah penuh nih, udah busuk. Ya, sempat ramai kan. Nah, mau dibuang kemana? Mau diekspor? Ya komponen harganya juga sudah tidak provide untuk tidak untuk diekspor ya, karena tidak kompetitif. Kecuali mau dibanting harganya. Kita di sana sekitar 5.300, kita ekspor 5.300, jual rugi. Tapi jika misalnya dari pemerintahan, misalnya dari antar lembaga ini memang bisa berkoordinasi dengan baik, yakin nggak misalnya dari sisi pangan ini bisa selesai dengan cepat? Justru itu sumber masalahnya. Dari situ? Dari situ, dan saya sangat yakin, makanya Presiden harus kuat mengatur 4 kementerian ini. Jangan Presiden diatur gitu. Kalau Presiden kuat, kamu kumpul, kita buat koordinasi interdep. Tunjuk satu, entah dari luar atau militer bila perlu untuk buat ketat. Memang sudah ada sisi pengawasan ya, Satgas Pangan itu ya. Satgas Pangan ada, pengawasan ada, BPK ada, tapi harga pangan kita masih lebih mahal. Mafia masih berkeliaran. Nah, ini semua kita koordinasikan. Jadi muara masalah ini sebenarnya soal Bulog. Bulog dulu menguasai sembako, namanya 9 bahan pokok. Mulai beras, terigu, minyak, susu, semua dikuasai Bulog. Sehingga koordinasi satu tangan. Pertanian fokus pada produksi, supported dia ke Bulog. Perdagangan supported terhadap, dulu malah ekspor kita lebih. Zaman Soeharto sudah sempat swasembada. Dia ekspor. Nah, kalau kurang ya dia berkoordinasi impor. Nah, Mendak harus mengimpor berdasarkan kebutuhan Bulog. Kami kurang 500.000 ton, ya impor 500. Nah, kemarin berdasarkan hasil audit BPK, Mendak mengimpor melampaui batas kebutuhan yang dibutuhkan Bulog. Ya. Nah, ini yang menjadi trigger saudara Rizal Ramli, itu guru saya mungkin ya. Dia melaporkan ke KPK ada unsur namanya korupsi di sana. Nah, itu urusan politik ya, kita politik hukum kita menganalisis saja. Nah, ini semua sumber masalah itu ada di 4 kementerian. Disinkronkan jadi satu pintu informasi, satu pintu kebijakan. Itu jika kita melihat dari sisi harga beras sendiri. Tapi sisi teknis, kalau tadi Anda mengatakan bahwa banyak masyarakat yang tidak berminat untuk menjadi petani. Bahkan program Sejuta Petani pun seolah hanya seremoni aja, tidak ada tetap masyarakat atau pemuda-pemuda yang mau menjadi petani. Artinya infrastruktur yang dibangun pun tidak bisa mengangkat bahwa orang mau menjadi seorang petani. Ya, karena nature-nya bermasalah dan orang masuk ke industri petani pasti rugi, wajar anak muda juga tidak mau terlibat. Dia ingin melakukan shortcut ke industri lain yang lebih menguntungkan. Nah, kalau ini dibuat kondisinya menguntungkan seperti Cina, sejak tahun 2000 lah dia sudah swasembada pangan. Ada 2 profesor yang menghasilkan kualitas padi yang bisa panen 3 bulan sekali. Daya tahan terhadap hama luar biasa tinggi, mutunya terbaik, jadi ekspor. Menguntungkan Cina sekarang. Mestinya Indonesia bisa lah, karena semua infrastrukturnya ada. Bisa. Harus. Ini kalau tata kelolanya saja ini. Tata kelolanya dibenahi. Kalau dibenahi, saya sangat hakul yakin pasti bisa. Artinya kalau tata kelola ini kan pada Kementerian Pertanian, misalnya dari sisi penelitian, bagaimana mengelola benih yang baik, bagaimana untuk bisa panen, tadi Bapak katakan bahwa 3 bulan sekali bisa panen sebenarnya, tapi ini menjadi sulit buat Indonesia untuk bisa berproduksi untuk beras sendiri, kebutuhan pangan nasional sendiri pun masih kurang. Karena ada ego-ego sektoral tadi. Ini dihancur, di break lah semuanya, dijadikan satu, rapi, sehingga bila perlu saya setuju Bulog kembali menguasai 9 sembako. Bayangkan buffer pangan kita hanya menguasai 6% untuk kebutuhan pangan nasional. Ini kan mengerikan sebenarnya. Artinya pangan kita sudah dikomersialisasi. Orientasi komersialisasi lebih tinggi daripada mengamankan. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 45 tanah, bumi, bangunan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Penguasaan itu lewat tangan Bulog dulu. Cuman karena kita tunduk sama IMF, Bulog diliberalisasi, hasilnya industri pangan kita sekarang benar-benar dikuasai oleh pemilik modal.
Ini tidak sehat dan ini tidak secure buat ketahanan pangan kita ke depan. Kalau misalnya nih Pak ya, misalnya benar-benar nih semua masyarakat Indonesia bisa mendengarkan hal ini, mungkin bisa saja kaget ataupun shock. Hah? Harga beras kita ternyata jauh lebih mahal dibanding negara lain. Apalagi kalau misalnya kita tadi bandingkan bahwa beras yang tipenya paling rendah saja bedanya bisa hampir Rp3.000 seperti itu. Kalau kualitas sama atau ternyata Vietnam atau jauh lebih baik? Kalau kualitas kita punya range luas, dari yang paling rendah, dari Raskin kita juga punya, yang rendah, yang menengah, medium, yang premium kita punya, yang seperti dijual seperti batu bata, beras merah, beras hitam kita punya semua lengkap. Wah, sebenarnya kita lengkap ya Pak ya? Kalau soal hasil riset pangan kita lengkap banyak, di BPPT itu banyak. Nah cuman pemanfaatannya oleh pertanian ini sekarang udah bagus sebenarnya. Tinggal menjahit aja nih, menjahit 4 institusi ini supaya bisa sinkron. BPS punya angka lain lagi, dia kan melakukan survei ekonomi, melakukan pencacahan ekonomi kan. Nah itu juga punya data tersendiri. Karena mungkin karena luasnya Indonesia, mereka tidak bisa touch one by one petani, pakai satelit, pakai macam-macam. Tapi pasti ada bias, ada margin of error. Nah semua ini akan bisa diatasi dengan cara melakukan koordinasi interdep yang kuat. Ini kalau empat ini kuat, saya jamin kita ini lebih kuat. Dan itu yang menyebabkan kita menjadi lemah selamanya, karena keempatnya seperti dikondisikan bertengkar terus. Ini kan tidak elok buat sebuah negara. Pak Joni, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan ini akan kami lanjutkan setelah jeda berikut. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Anda kembali bersama kami pemirsa di Suara Parlemen, masih bersama pengamat politik Bapak Joni Edward. Ekonomi. Pengamat ekonomi yang memang kita membicarakan masalah kondisi harga beras yang mahal sekali. Ini memang baru pertama kali. Tapi ya Pak ya, kalau misalnya nih ada program Indonesia menuju lumbung pangan dunia di tahun 2045, tapi kondisinya masih begini. Padahal sebenarnya negara Indonesia ini sangat kuat sekali. Menurut Bapak bisa terwujud? Kalau 2045 sangat mungkin. Masih sangat mungkin terwujud. Kalau yang hari ini, pemimpin hari ini mendrive perbaikan yang benar itu. Kalau dibenahi secara benar 1-2 tahun rapi. 1-2 tahun bisa rapi. Kalau dikoordinasikan dengan benar.
Kalau 2045 kita udah jadi justru demi 2045 karena di sana kita ada namanya bonus demografi. Ya. Kalau ini tidak dikelola jumlah penduduk yang seharusnya menjadi challenge bonus demografi bisa jadi bencana demografi dan pangan adalah sumbernya. Kita banyak anak-anak yang stunting karena kurang makan, kurang gizi. Itu kalau dibenahi dalam 1 tahun, 1 atau 2 tahun ini. Kalau misalnya begini-begini Makin terus parah, bagaimana? Nah ini yang kita prihatinkan. Kita harus terus menyuarakan karena ini adalah lumbung pangan kita. Beras ini adalah sumber ketahanan pangan kita. Ini harus dikelola dengan benar. Ayo kumpullah itu menteri-menteri, siapa nanti yang jadi menteri perdagangan, siapa yang jadi menteri pertanian, siapa yang jadi birut bulognya, siapa jadi kepala BPS-nya. Rembuk, kumpul bersama. Syukur dari kesadaran pribadi. Jangan sampai di drive dulu, dimaki-maki dulu. Janganlah. Kalau dia dengan kesadaran penuh, muncullah NKRI-nya. Selamatkan NKRI, ini sedang dalam bahaya. Jadi kita digepung dengan banyak masalah, sudah sampai level pangan kita. Jadi kan nggak lucu seperti itik mati di lumbung padi. Tapi kalau Pak Joni melihat nggak sih bahwa pemerintah ini sebenarnya, atau presiden lah katakanlah yang memegang legalitas terbesar di negara ini, tahu nggak sih persoalan sampai detail ini? Kalau bahwa saya aja sebagai masyarakat baru tahu bahwa beras kita harganya ternyata mahal dibandingkan negara lain. Ini pemerintah ini tahu nggak sih bahwa ada kondisi seperti ini? Malah justru kemarin jika bicara masalah ditunjuk saling lempar badan atau buang badan, nih pemerintah tahu nggak sampai sedetail ini persoalan? Kalau saya, feeling saya sih harusnya tahu. Karena pemerintah yang pegang kendali kan. Cuman ketika di level teknis operasional, di sini terjadi bias-bias. Nah ini harus dibuat SOP yang ketat supaya biasnya itu kembali ke rel lagi. Kalau selama ini dilepas begitu aja mungkin akan menjadi, terutama unsur politik itu disingkirkan dulu lah. Kita ini demi unsur ketahanan pangan kita lebih kuat. Kalau ketahanan kita kuat, maka sumber daya kita akan mendapat asupan pangan yang baik, berkualitas, sehingga siap menyongsong 2045 nanti. Artinya di periode ke depan ini pemerintah serius menangani pangan ini tidak hanya misalnya sebatas pada teknis saja, tapi tingkat koordinasi tadi antar lembaga juga harus bisa dibangun dari awal misalnya. Betul sekali, karena emang di situ muaranya. Dan saya berharap Pak Jokowi di periode kedua ini benar-benar nothing tulus sudah bekerja untuk perbaikan bangsa, khusus di bidang pangan ini diperbaiki. Panggil itu semuanya, keempatnya kasih komitmen yang kuat. Bila perlu tanda tangan untuk kalau ada yang miss di sektor produksi, Kementannya copot. Kalau ada yang miss di bidang buffer stok, Dirut Bulog copot. Kalau ada yang miss di bidang ekspor impor, Mendaknya dicopot. Atau kalau ada data yang bias di BPS, BPS-nya copot. Langsung diberi penalti. Karena ini tidak main-main, ini menyangkut perut ini. Iya, jadi kalau misalnya perlu saklek juga ya Pak? Iya, harus. Karena telat menyajikan makan 1-2 jam, anak kita lapar. Iya. Ini jangan sampai terjadi gitu. Nah, kalau misalnya men-trigger para petani muda di Indonesia, bagaimana supaya nanti next kali saja kalau program 1 juta petani muda ini bisa diwujudkan? Kira-kira yang bisa men-trigger anak-anak muda sekarang apa Pak? Jadi, kalau ini semua sudah keempatnya dibenahi, multiplier efeknya adalah pertanian kita menjadi menarik, bisnisnya menguntungkan. Karena menguntungkan, anak muda akan tertarik. Apalagi sudah zaman internet sekarang, udah zaman YouTube segala macam. Anak muda itu kreatif, maka mereka akan masuk ke industri pertanian, diversifikasi pangan. Dan satu lagi yang perlu diedukasi masyarakat, jangan melulu tiap hari makan beras. Tapi kan kita banyak unsur pangan yang lain, ada ubi, ada kentang, ada singkong, itu semua sumber makanan juga. Dan segera diketahui usia 50 tahun, 40 tahun ke atas lah beras itu justru berbahaya karena memberi kontribusi glukosa yang tinggi, makanya banyak kita sakit diabetes. Katakanlah dihimbau setelah maghrib nggak usah lagi makan yang karbo gitu, makan buah atau sayuran lah biar sehat. Ini kan bagian dari pengurangan konsumsi pangan. Konsumsi pangan dalam artian beras, kita diversify yang lain, ada ikan-ikanan. Nah, tentu tidak hanya satu beras saja. Anak muda biasanya ingin diversifikasi yang lebih luas, pangan yang lain. Saya rasa menarik. Saya hampir 2-3 kali ke Thailand setiap tahun ya.
ada sebuah mall, di depan mall itu dibuka UKM aneka produk pangan. Ada udang, ada nasi-nasian, sampai buaya pun dijual di sana. Saking diversifikasinya. Di kita mungkin tidak lah, nggak sampai buaya. Bisa belut, bisa ikan, macam-macam. Diversify sekali. Luar biasa, amazing. Ini sangat men-trigger anak-anak muda, termasuk kita loh. Ya kalau misalnya ternyata memang sudah malam, tidak boleh masuk karbo ya. Jadi kita sudah mulai beralih nih pemirsa, bisa makan singkong, ubi, ataupun kentang. Ini memang benar loh, sehat sekali ya. Harganya juga lebih murah kan kalau beras saja ternyata mahal. Iya, tapi bukan berarti itu sekarang juga memang kita ini masih punya banyak kesempatan untuk bisa menjadi petani muda Indonesia. Saya juga sangat tertarik sekali untuk bisa jadi salah satu petani muda Indonesia. Apalagi udah sistemnya udah banyak, hidroponik dan lain sebagainya ya Pak ya. Terima kasih Pak Joni Edward sudah memberikan berbagai informasi pada pagi hari ini. Kini giliran kami pemirsa untuk membacakan ke depan Anda agenda maupun kegiatan anggota Dewan pada hari ini. Dan kami hadirkan di layar kaca Anda. Wah, nggak ada habisnya kalau beras. Ya pemirsa, kita melihat bahwa agenda kegiatan anggota Dewan pada hari ini Kamis 11 Juli 2019 sudah tertera di layar kaca Anda. Agenda berjalan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana nanti juga salah satunya akan kami hadirkan secara langsung ke hadapan Anda di layar TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikian Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini sudah kami hadirkan ke hadapan Anda. Tentunya saya Yusli Hayanti. Saya Mendy Nugroho. Bersama Pak Joni Edward mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Pak Joni. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermerikatan orang, tetapi kamu dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan,